Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli wa sallim ala sayyidil anbiya sayyidina Muhammadi wa ala ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ilmi tawani amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat An-Nisa ayat 47 dan 48. Ayat 47 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabl an natmisa wujuhan fanarudduha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna asaka fasyabat wa kana amrullahi maf'ula. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad imtara isman azima. Shadaqallahul azim. Surat An-Nisa ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina ilinga wong-wong utu kang wis diparingi sapa lazina alkitab ing kitab. Yo kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan kitab samai itu kan ada 4. Injil, Zabur, Taurat, Al-Qur'an. Injil diberikan kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti Allah Ta'ala dawuh, wong-wong sing wis diparingi kitab. Maksudnya kalau ada orang berbuat dosa, tapi kalau enggak ada aturan saka Allah lah dosane iki gak dianggap dosa, engko ya dia melanggar hukum ini jadi orang enak aturane, gak tahu bahwa yang dia lakukan itu adalah salah. Tapi setelah dia diberi kitab, diberi wahyu sangka Allah Subhanahu wa taala, contohnya umat Nabi Daud, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, yaitu harus ikut dengan Nabi Daud, harus ikut dengan Nabi Musa, harus ikut dengan Nabi Isa. Jadi di zaman Nabi Daud kalau ada golongan manusia nggak mau mengikuti Nabi Daud, itu ya dikatakan orang kafir gitu. Jadi gak nganggap bahwa Nabi Daud itu utusan Allah, nggak menganggap bahwa Nabi Isa itu Rasulullah, bahwa Nabi Musa itu Rasulullah. Mereka jadi nabi-nabi, rasul-rasul itu mendapat wahyu dari Allah supaya disampaikan kepada umat, biarkan juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang melakukan suatu kesalahan tapi nggak dituruni batas-batas hukum, ya maka kesalahannya itu nggak dianggap dosa. Kemudian nggak tahu apa yang dilakukan itu salah. Demikian juga seperti kita sebagai umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu.
Kalau kita berada di pucuk gunung sejak lahir, kan nggak tahu apa-apa, kita nggak sholat, nggak puasa, itu ya nggak dianggap dosa sebab nggak tahu memang ya. Belum ada wahyu sangka Allah Subhanahu Wa Taala turun lewat nabi ini. Tapi kalau zaman sekarang, ya, dimanapun itu berita banyak diakses lewat media sosial, kan nggak enak ceritanya sekarang itu orang Islam nggak tahu tentang kewajiban nih, terutama yaitu sholat 5 waktu, puasa, haji dan seterusnya. Dini ra tahu ya ibu-ibu orang ngerti lah, sing bersiko ya di situ. Jadi zaman saiki nenek wong Islam kuwi bodho niku masalah agama kuwi dosane luwih gedhe sebab ya Allah Ta'ala ngewek keanugerahan membuka seluas-luasnya untuk belajar ilmu agama, tapi nyatane sampean gak gelem belajar ilmu agama akhirnya bodho niku masalah ubudiyah, jadi dosanya akan lebih besar. Kayak contoh omah sampean dekat tengene masjid, ada sampean malah gak sholat, itu kan dosanya lebih besar daripada omahe sing adoh saka masjid. Ya nek adoh saka masjid ya dosa, tapi kan rada dimaklumi sebab ya jauh dari masjid, mungkin gak denger adzan, juga denger orang berangkat ke masjid. Nah, kesalahan kita yang paling besar itu ya kita itu tahu tapi itu benar tapi kita nggak mau melakukan. Sudah tahu bahwa agama Islam itu adalah agama sediko Kanjeng Nabi. Insya Allah agama yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat, tapi sampai tidak gelem masuk ini agama Islam. Nah itu dosa yang paling gede yaitu setelah dia tahu bahwa itu adalah agama yang benar. Kalau nggak tahu ya nggak kenaan dosa. Mulane ya ayyuhalladzina ilinga wong-wong utuh kang den paringi alkitab ing kitab. Ya kitab As-Samai. Kitab As-Samai, dan masuk di dalam bab ini juga lampiran-lampiran yang disampaikan kepada nabi lan utusannya Allah seperti Nabi Ibrahim dan nabi-nabi lainnya ya. Sing dadi utusannya Allah, bukan ada katanya nabi, ada katanya rasul. Ada kalanya nabi dan rasul. Tapi enek nabi aja juga ada, rasul juga ada. Seperti yang diterangkan di Aqidatul Awam wa suhufu qalili wal kalimi fiha ahkamul hakamil alimi. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ya, Nabi Sis itu dia nggak mendapat kitab tapi mendapat lampiran-lampiran. Artinya nggak dikumpulkan menjadi sesuatu kitab. Dan kitab Samai ya, menurut ya, akidah kita Samai ada 4 tadi ya. Kitab Zabur, Injil, Taurat dan Al-Qur'an. Aminu padha imano sira kabeh, wong-wong wae orang-orang yang diturunkan kitab atas kamu lewat nabi lan utusan, mongko aminu kamu harusnya beriman. Aminu imano sira kabeh, manusa sing wis diparingi kitab liwat utusan ingsun Allah, yaiku Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aminu mongko kowe imano. Jadi ini niki dawuh Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada manusia ya. Kita disuruh beriman kepada utusannya Allah yang telah membawa kita. Bima kelan barang nazalna kang nurunake sapa ingsun, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an, Injil, Taurat, Zabur. Bima lan nazalna kang wis nurunake sapa ingsun Allah. Wong-wong, manusia sing wis diparingi kitab liwat utusan-utusan kuwi iki lho padha iman
ning gone kitab sing saturune ning gone utusanku. Tapi musaddiqan yo kali benerake lima maring barang ma'akum kang sertane sira kabeh min qabli dalam sadurunge iki. Ing dalam sadurunge iki Al-Qur'an tegese. Mergo sebelum Al-Qur'an iku sudah ada kitab. Jadi yang kita wajib beriman, wajib percaya bahwa sebelum Al-Qur'an, sebelum kelahirannya Nabi Muhammad, sebelum Nabi menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an, sebelumnya itu kan ada kitab-kitab Taurat, Injil dan Zabur. Jadi kita juga wajib beriman ning gone kitab-kitab iku mau. Bahwa kitab Taurat itu diberikan kepada Nabi Musa sebagai utusannya Allah di zamannya. Demikian juga kitab Zabur ya diberikan kepada kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud. Nah, kita ya harus iman bahwa Nabi Daud AS adalah utusannya Allah yang membawa kitab di zamannya. Demikian juga kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa. Kita ya harus beriman bahwa Nabi Isa itu adalah Rasulullah yang membawa wahyu dari Allah Ta'ala untuk sampai kepada umatnya. Jadi musaddiqal lima ma'akum min qabl. Jadi kita sebagai orang Islam yang sudah berpedoman pada kitab Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, kita juga musaddiqal lima ma'akum min qabl, harus membenarkan lima ma'akum min qabl, kitab-kitab yang berserta kamu yang sebelumnya. Nek wis tak wei kitab, nek wis tak wei kitab liwat utusanku, tak wei undang-undang liwat utusanku, ya, yaiku rupa Al-Qur'an. Dadak sampean gak gelem iman, apa ya kepingin anat misa ing yen to mbusek sapa ingsun Allah wujuhan ing pira-pira rai panarudha moko balekake ingsun Allah ha ing wajah al adbaria ing atase mburine wajah pengen tak walik siramu dening Gusti Allah. Aunal anahu mutu pengen tak laknat, kepengin laknat sapa ingsun gum ing wong-wong kamawela anak kang wis nglaknat sapa ingsun ashaba sapet ing penduduk dina Sabtu, ashaba sapet ing penduduk dina Sabtu. Jadi Gusti Allah sing dawuh, wong-wong kowe iki ya mbok gelem iman ning nggone kitab sing tak wesne ning nggone utusanku lan kitab-kitab sadurunge. Nek kowe gak gelem iman ning nggone iki kowe iki apa kepengin tak busek kaimu anat bisa wujuhan mongko tak walik akhire iso mblundus ora ketok irunge kaya papan ngono panangkudaha alat baria apa kepengin tak walik raimu. Lha iku ancamane Allah Subhanahu wa taala diwalik wujuhan panangkudaha mongko balekake ingsun Allah ing wajah alat baria pengen tak walik raimu sing mburi tak gone ngarep tak gone mburi dadi malah blundus ora enek irunge gak enek cangkeme. Aunal anahum kamala anak ashabus sab apa kowe iki pengen dilaknat kaya dilaknate penduduk dina Sabtu wong Yahudi zaman itu. Ya. Kenapa diarani penduduk dina Sabtu sebab dia apa kemu raine diwalik mbek Allah taala. Didadekne celeng, didadekne hiwan. Mergo saking melanggar ning gone aturane Allah taala. Iku zaman-zaman dulu itu seperti iku. Nek ana wong sing menentang ning gone utusane, mongko seketika iku Allah taala nurunake azab. Kan banyak cerita di dalam Al-Qur'an. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Raja Fir'aun. Itu banyak cerita-cerita itu. Apa pengen kaya kuwi. Dadi Ashabus Sabtu iku penduduk sing entuk azab ya Allah taala ning gone dina Sabtu. Muga
Allah Ta'ala di aturan ning gone kaum Yahudi wektu iku wakila ya aja sampai golek iwak ning gone dina Sabtu. Jadi wong Yahudi ya pinter juga. Dekne dina Sabtu ki ora golek iwak tapi masang jaring, lah engko njukuke dina Minggu. Jadi direka-reka seperti itu. Sing penting aku gak ngambil iwak ning gone dina Sabtu tapi dina Minggu. Tapi dina Sabtu pas dina Sabtu ki memang ya ujian godaan sing paling abot. Dina Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat iki iwak gak kelihatan, bareng dina Sabtu pun jane iwak ki padha malam mingguan ngono carane ngumpul ning pinggir pantai. Saengga wong golek iwak iki cepet oleh akeh. Lah iku gangguane wong Yahudi waktu iki ya iku. Lah pas dina Senin Selasa salian dina Sabtu iwak gak enek sing metongol, gak ada yang minggir. Jadi dekne berpikir iki piye ya carane supaya iki kan enek undang-undang gak oleh golek iwak ning gone dina Sabtu, supaya gak golek iwak ngene dina Sabtu. Carane dina Sabtu niki masang jaring langkung ngambile dina Minggu. Akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Aunal anahum kamala anak ashabas sabti. Wa azab be Allah Subhanahu wa taala enek sing dadi celeng, sing dadi patung, sing diwalik raine. Alaihu Allah Subhanahu wa taala yang dawuh ning gone Al-Qur'an surat An-Nisa, silahkan dilihat dewi. Wa kana lan ono apa amrullahi perkara Gusti Allah mapulan iku bakal ditindakake, bakal dilakoni. Dan segala sesuatu itu mudah untuk dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu memperingatkan kepada kita juga yang hidup di akhir zaman sebagai umat Kanjeng Nabi, nek kita menentang ning gone utusane Allah, gak percaya ngene kita Allah, bisa juga ya azab itu akan segera turun. Tapi berhubung umpama di dunia itu mungkin ya sudah nggak baik-baik aja, banyak orang jahat, tapi ya masih ada orang yang tetap bersujud, berdoa, jadi masih dipertimbangkan nek dunia iki apa dihancur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kok saliyane banyak orang jahat, tapi juga banyak orang yang masih sujud nangis ning gone Allah Subhanahu wa taala. Seumpama sudah nggak ada orang yang baik-baik, cara ning gone Indonesia ini sudah nggak ada orang yang sujud ning gone Allah, nggak ada orang sing gelem ngaji, kabeh wong jahat, walaupun kejahatan iku mau ya wis umum dianggap kejahatan sudah dianggap suatu kebenaran, jadi wis gak ngaling-aling orang berbuat jahat. Ya. Maka ya tunggu waktunya akan dijadikan kaum seperti kaum Samud, kaum Ad lan kaum Yahudi sing ashabus sabti ini. Wa kana amrullahi maqbula, dan kejadian seperti itu mudah sekali untuk dijalankan oleh Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang kita tempati itu dibuat seperti apa, kiamat segera datang atau masih lama, itu kabeh urusane Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu isone memprediksi tapi nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin di dalam hadis, dalam kitab-kitab lain, dari para kiai paling ulama ya ada tanda-tanda bahwa dunia yang kita tempati ini adalah mendekati kehancuran. Kan hanya sebagai tanda-tanda nih kiamat sughra lan tanda-tanda nih kiamat kubra. Itu kurang lebih tafsirane ayat surat An-Nisa ayat 47. Sekarang ayat yang 48.
Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Innallaha sesungguhnya Gusti Allah, setuhune Gusti Allah, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala layak firu iku ra paring pangapura ora ngampuni sapa Allah ayusroka yang tadi sekutokake sapa bi Allah. Jadi Allah taala iku enggak akan mengampuni dosa-dosa musyrik. Ya. Diduakan kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala na abidu ma abatum wala antum abidun ma'abud lakum dinukum waliyadi. Dadi dosa sing paling gedhe yaiku musyrik ning nggone Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah taala, berkeyakinan bahwa ada kekuatan lain selain kekuatannya Allah, iku jenenge musyrik apapun bentuknya, mempunyai keyakinan ada salah satu makhluk yang bisa memberi manfaat dan bisa menjauhkan dari madharat, padahal semua itu makhluk Allah, makhluknya Gusti Allah, itu ya musyrik. Ya. Maka berhati-hati oleh sampean duwe keris, di pedang, di jimat, tapi jangan sampai mempunyai keyakinan bahwa jimat atau keris itu tadi mempunyai kekuatan. Hanya sementara kekuatan Gusti Allah dititipkan ke situ. Nah, itu kadang sing ndadekne sampean sesat. Jadi sampean berkeyakinan menganggap bahwa ada benda lain yang mempunyai kekuatan kaya kekuatan Gusti Allah, lah iku jenenge musyrik apapun bentuknya. Lah iku dosa sing ora bakal diampuni mbek Allah Subhanahu wa taala. Allah taala dawuh ayat iki innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah taala tidak mengampuni ning gone dosa-dosa musyrik. Dalam ayat lain diterangkan innasyirka la dzulmun azim. Sesungguhnya dosa-dosa musyrik itu termasuk dosa kesesatan sing banget gedene. Apa musyrik iku? Ya kuwi duweni keyakinan bahwa ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala, ada kekuatan lain selain kekuatannya Allah. Musyrik menduakan Allah. Ada sesuatu selain Allah sing mungguhe dia itu bermanfaat. Iso ngeweki rezeki, iso yugene, iso ngundhakake pangkat. Iso ngeduhke sangka bilahi. Gara-gara aku nggawa iki upamane. Uripku dadi enak, dadi ini. Nah, itu namanya menduakan Allah Subhanahu wa taala, musyrik ning nggone Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ning nggone kaum awam, wong awam biasanya mudah sekali seperti itu. Karena apa kok terjadi seperti itu? Karena dia dangkal ilmu akidai, enggak pernah belajar tauhid. Apalagi zaman sekarang orang bermacam-macam. Enggak ada wong sing selamat selalu untuk pertolongan lan rahmat lan keberkahan sangka Allah kecuali mereka yang selalu belajar dan belajar. Mulane ad-dunya laknah ila alim wal muta'alim. Dunia ini semua jadi laknat kecuali mereka yang belajar dan mereka yang mengajar. Kecuali wong sing belajar lan mengaji, sing ngaji lan sing ulang ngaji. Jadi kenapa manusia itu mudah sekali terjerumus dengan kemusyrikan? Sebab dangkal dalam ilmu tauhidnya. Kristus zamane gak tahu ngaji ilmu akidah. Maka berhati-hatilah dosa sing bakal diampuni mbek Allah Subhanahu wa taala yaiku dosane wong sing musyrik, bahaya.
Wa yaghfiru lan paring ngapura sapa Allah ma ing dosa dunazalik ing liyane mengkono-kono musyrik liman mawon yasya kersake Allah. Akan tetapi seberapapun sebanyak apapun dosa kita, kalau enggak sampai musyrik, maka insya Allah masih ada harapan dapat ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah musyrik, wis naudzubillah min zalik, maka berhati-hatilah ya. Berhati-hatilah. Nek wis musyrik itu khalidina finnari khalidina. Ing dalem neraka sak lawas-lawase abadan khalidina abad. Khalidina fiha abadan. Jadi Allah Ta'ala dawuh ning surat An-Nisa ayat 48 iki, Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa-dosa musyrik yang menduakan Allah dalam segala bentuk tingkah laku ucapan apapun. Melendang tobat selama ini sampai musyrik kumpung ajal belum menjemput. Sampai datang tobat ajal menjemput, wah mau yadkhulun nar khalidina fiha abadan. Ora diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus tahu sebab apa banyak orang menjadi musyrik, sebabnya apa ya harus kita pelajari. Akan tapi sebanyak apapun dosane manusia anak Adam itu akan diampuni Allah Ta'ala kalau tidak sampai musyrik. La yaghfiru maduna zalik liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa ya, selain dosa musyrik sekehendaki Allah Subhanahu. Artinya sebanyak apapun dosa kita, sak lumai bumi sak kurpe langit blek tumplek banyak dosa, akan tetapi kalau kita tetap yakin tidak musyrik dengan Allah, maka tetap banyak harapan ya, kita akan diakui sebagai hambane Allah. Apabila kita datang pada Allah dengan berjalan kaki, maka Allah akan menjemput kita dengan berlari. Seperti keterangan yang ada di hadis Arba'in. Wa may yusyrik billahi, wa man tasapan yusyrik iku menduakan sapa man bila iklan Allah, musyrik ning gone barang siapa yang musyrik pada Allah, faqad taro mongko teman-teman milih sapa man, milih berada dan sapa man isman ing dosa aziman kang banget gedene. Barang siapa memilih jadi orang musyrik, maka dia memberanikan diri siap mendapat azab ning neraka selawase. Untuk pilihane dia menani hidup itu pilihan, tergantung kamu. Jadi kesempatan itu enggak ada duanya. Kita masih diberi kesempatan hidup sekarang, milih ya, milih jalan kemusyrikan apa milih jalan keimanan. Kan semua sudah siap, sudah tahu sampean. Apalagi zaman sekarang. Nah, sampai ngerti mana itu musyrik, mana itu jalan kemusyrikan, mana jalan keimanan, gak tahu ini kebudayaannya sampean dewi. Nah, itu resikonya ya lebih gede zaman sekarang. Akeh ulama, akeh kiai, akeh wong ngaji, akeh pengajian, tapi nyatane sampean juga gelem berusaha. Nanti sampean oleh dadi golongan wong selamat, wong sampean gak mau berusaha. Nah, diwai kesempatan awake sehat, anggota badane yo normal, semuanya bisa ke sana kemari. Tapi nyatane sampean sudah ada dua pilihan ya. Jalan kiwa mbek jalan tengen. Nah, ini sampean terserah, mumpung duwe kesempatan pilihlah jalan. Jadi pakotip tangro isman anjing, barang siapa liwat ning jalan kemusyrikan musyrik Allah, maka benar-benar dia sudah memilihkan dirinya sendiri untuk siap diazab sampai Allah Ta'ala ngene neraka selawas-lawase. Naudzubillah min zalik. Mudah-mudahan yang mengikuti pengajian dan khususnya pada pagi hari ini Allah Ta'ala memberi hidayah, pertolongan, keberkahan kepada kita sehingga hidup kita teparingi ayam tentrem, kekurangan suatu apapun, istiqomah dalam beribadah. Allah Ta'ala gulungkan di hamba yang soleh-solehah selamat dunia sampai akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab.